Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul aradina was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadilatul fudhala wal kurama, para alim, para ulama, para sesepuh, para pinisepuh ingkang kula taati, ketua takmir beserta jajarannya yang kami muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, para jamaah yang kami muliakan, ketua Remas beserta pengurusnya yang kami banggakan. Pertama dan utama, pada kesempatan yang mulia di bulan penuh berkah, mari kita senantiasa mempanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberi sehat wal afiat. Kalau hanya sehat, kemungkinan jenengan boten teng mriki, karena wal afiatlah kemudian di sini. Sehat niku nggih sehat, tapi ini wal afiat, sehatnya digawe keapian. Dan diantaranya pada sore hari ini menghadiri pengajian spesial Ramadan dalam keadaan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kalimat doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa diringankan untuk bersolawat kepada beliau dan kelak benar-benar dicatat sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, pertama kula nyuwun ngapunten sebab ndugine telat. Ndugine telat. Adi niki wau ditelponi ping 3 kula. Wis telat adik kena macet teng pertigaan niku. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan walaupun telat tetap tidak menghalangi suatu berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, tema yang diberikan oleh panitia adalah tentang Qiyamul Lail. Tentang Qiyamul Lail. Namun sebelum kita mulai membahasnya, mari kita buka dengan niat menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan yang mungkin beberapa tahun yang lalu sudah saya sampaikan, jadi tidak saya sampaikan lagi. Mudah-mudahan niat yang kita lakukan sore hari ini menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan senantiasa dicatat oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kitab Dzurratun Nasihin ya, diceritakan ya, Nabi Musa dulu dikasih tahu oleh Allah bahwa nanti umatnya Nabi terakhir niku Nabi Muhammad kula panjenengan sedaya niki umate niku disukani dua cahaya supaya tidak kena dua kegelapan. Nah,
diparingi Gusti Allah dua cahaya supaya terhindar dari dua kegelapan. Nopo dua kegelapan niku? Setunggal kegelapane donya tiap dinten niki niku penuh kegelapan. Makanya biasanya kan minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kedoliman niki setiap nanti enten. Makanya setiap hari nggih enten sing mesti nggih mboten sae kan ngoten nggih. Enten pencurian, nggih enten perampokan, enten sing ngrasani lan sak peninggalane niku berarti kegelapan. Lah sing kegelapan sing ken pun luweh maneh kegelapan teng alam barzah. Kegelapan teng alam barzah. Wis nek diitung niku nggih paling ombone pinten niku? 1 meter mboten enten nggih, setengah meter. Ombo panjangnya paling dhuwur tiyang mriki nggih paling 2 meter. Wis kira-kira ngoten lah, kurang lebih setengah meter kali 2 meter. Nek didelok lampune ya gak ana ya. Lampune gak ana. Nek secara kasat mata. Nek mboten perjados nggih benjing jenengan coba ya ngeduk-ngeduk dhewe terus diturun-turuni dhewe, ditutup-tutupi dhewe kira-kira peteng apa enggak. Kasapata mesti peteng nopo malih pung alam barzah ya. Alam barzah ngene alam bainal dunya wal akhirah. Nah, gampangane nek ngoten iki mungkin nggih stasiun ya. Stasiun sadurunge nang alam sing terakhir mandeg dhisik ngenteni. Nah, alam barzah niku nggih penuh kegelapan. Bahkan suatu saat Nabi ketika berjalan yang melintasi sebuah makam, termasuk yang kena kegelapan adalah disiksa. Lah ngoten nah. Disiksa enten 2 makam. Terus kare melabungi sampai sahabat sik sahabat mandek dhisik. Napa Nabi? Iku ana kuburan loro. Sinang jero iku disiksa kare malaikat. Lah terus Nabi jupukno pelepah kurma sing sik teles. Lah ngoten nah. Teles selagi pelepah kurma niki teles di sepuro dosane gak disiksa mandek. Berarti nek pun gering ya disiksa malih. Nah, mangkane tiyang Jawi NO mesti enten kembang, berhubung kembange wis gak ono pelepah kurma ya wis pokoke kembang diwehi banyu disiramno sik teles. Lah mungkin nek ben Kemis malam Jumat paling nggih telese nggih kirang-kirang jam niku ya. Niku akhirnya dados ngoten niku. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Kegelapan teng alam barzah. Nah, nopo sing saged nulung ngenten 2 yang menerangi. Satu adalah nurul Quran, yang kedua adalah nurul Ramadan. Nah, yang akan bisa menyelamatkan dari kegelapan dunia tadi dan juga kegelapan di alam barzah. Satu adalah nurnya Al-Quran. Apa itu nur Al-Quran? Al-Quran adalah nurullah kalamullah. Makanya nek Ramadan kadang biasanya nek gak Ramadan gak maca Quran, utawa maca Quran saklungi Ramadan tapi mek didik. Tapi nek Ramadan Masya Allah ya, mari subuh sampai kate subuh maneng enten mriki. Wah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sebab napa niku wau nurul Quran itu nantilah yang akan bisa menyelamatkan dari kegelapan dunia dan juga kegelapan barzah. Apalagi dibaca di bulan Ramadan, berarti ansal 2 nur. Nah, nek terus Ustaz Samsul nek nur 1 iku nurun berarti durung nikah. Nek ansal nur loro berarti nuroni mari nikah. Ya. Lah ngoten nek belajar bahasa Arab niku. Nurun niku mufrad. Lah nek musanna nuroni. Lah jamake jamak taksir anwar. Lah ngoten. Jadi nek diwalik anwar nuroni nur. Berarti pun anwar nikah ansal nur. Wah, nure kathah berarti lah. Niku guyonan nek ngaji bahasa Arab niku ya. Nah, niku. Jadi wis di Al-Qur'an niku merupakan nur
yang akan bisa menyelamatkan kegelapan dari dunia dan di alam barzah dibaca di bulan Ramadan. Yang Ramadan itu juga ada nurul Ramadan. Nah, sehingga mesti hawani benten. Sebab napa? Enten nur. Tapi sing saged ngrasakaken niku nggih sing dipanggil Gusti Allah. Sinten sing panggil Gusti Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Mboten sedaya sing dipanggil. Khusus iki tuane. Misale undangan kan VIP ya. VIP. Nek di umum ya ayyuhan nas, kabeh menungso. Nah, sing iso ngrasakaken iki khusus undangan spesial. Gini ku ya ayyuhalladzina amanu, dapatnya nur Ramadan. Nah, niki yang pertama. Jadi dicatat bahwa supaya kita terhindar dari kegelapan hari-hari di dunia, nggih sakjane nggih terang enten lampune. Enten lampune terang ya. Tapi kadang mripate sing peteng. Sebab napa? Pun boten ansal nurul Quran, boten ansal nurul Ramadan, akhirnya sing ketok wis kabeh gak apa-apa. Wis barang haram-haram sikat kabeh. Ya. Nah, karena tadi ya memang tidak dipanggil secara umum, jadi khusus yang mendapatkan nurul Ramadan ini. Nah, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, nah bagaimana kita sekarang menyikapinya? Maka sering takmir masjid, remaja masjid, ibu-ibu muslimat ya. Kemudian juga sahabat-sahabat Ansor, pemudi, fatayat, IPBNO ketika di bulan Ramadan diamanati oleh bapak-bapaknya yang NO, ayo nyelenggarakno acara reknang Ramadan bersama-sama ya, bersama-sama nang masjid menggapai nurul Quran dan nurul Ramadan, supaya nanti di dalam kehidupan sehari-hari benar-benar meripat niki akan terang benderang, yang baik ditunjukkan baik dan mampu untuk mengikutinya, yang jelek maka ditunjukkan supaya dihindari dan mampu untuk menghindarinya. Nah, hadirin wal hadirat, nah tadi kalau yang diundang ada spesialis ya, yang waktu-waktu juga spesialis ya, waktu-waktu juga spesialis. Apakah yang siang itu juga enggak bagus? Oh bagus. Bahkan yang tidurnya saja naumus shaimi ibadah ya. Kalau selain bulan Ramadan tidur siang itu ya bukan dicatat seperti tidurnya ketika Ramadan. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut qailulah. Nah, jadi jenengan diusahakan siang niku kirangan niku 5 menit napa 10 menit napa sak jam, tapi nggih pun suwe-suwe qailulah kok mari duk beduk der nggo sampai kate magrib niku mboten qailulah. Niku ngorok. Niku ngorok. Sing jenenge qailulah niku adalah tidur sejenak di saat siang hari. Insya Allah malamnya itu nanti kuat. Nah, disinilah kenapa kok diberikan ada namanya qailulah, supaya bisa termasuk yang mendapatkan spesial waktu di malam hari. Mari kita lihat di antaranya surat Al-Muzammil, surat ke-73. Nah, surat Al-Muzammil niku artinya kan orang yang berselimut. Nah, surat ke-73 ya ayyuhal muzammil. Nah, orang yang berselimut sing di waktu niku adalah Kanjeng Nabi. Nah, tapi ayat ini juga untuk seluruh umatnya ini. Nah, di ayat yang kedua ya berhubungan dengan sholat malam. Sebelum ayat ke-20 itu diturunkan, sholat malam itu termasuk wajib. Nah,
sebelum ayat 20. Surat Muzammil niku enten 20 ayat. Nah, dan unik. Nah, kalau secara bahasa itu unik ya, atau ayat 1 sampai 19 ayatnya pendek-pendek. Dan di surat yang lain enggak seperti itu. Tapi begitu di surat ayat 20 tahu ya. Nah, berhubungan dengan itu ya, dulu sholat malam sebelum ayat ke-20 ini turun wajib sholat malam. Nah, berhubungan sama qiyamul lail. Nah, mulai teng topiknya. Wau sing ngarep niku muqaddimah. Nah, nek lari-lari mahasiswa pendahuluan latar belakang. Nah, ngoten ya. Boten kok latare teng burine omah dan latar belakang. Ya. Niki sing remas-remas ini kelas piro, Dik? Ayo meneh kuliah. Waduh, larang-larang Ustaz mbayari nang nggonku murah. Pinten murah daripada SMA. Temen ta Ustaz? Temen nek gak percaya ayo daftar. Nah, gak duwe duit njaluk Ustaz Samsul. Piro mbayare SMA awakmu? Enten sing sak wulan niku 700. Walah, iki 400 miane. Lho, berarti separuh nek SMA, berarti saged. Jurusan apa? Awakmu kepengin opo? Engko ae cek kok dadi Ustaz Samsul DPR, hukum. Wah, hukum. Bayari sak wulan 400. Ya, murah ya. Gadane tiyang NU, tapi kula Surabaya Ustaz. Adi gadane para kiai sing termasuk Mudir Am almarhum tapene. Adi wakil Mudir Am kali Habib Lutfi. Ya, niku sing gadah jen. Niki pun pecah kantun setunggal kiai ini pun tuwa. Pun tuwa. Singen kula nate ngawal tiyang sekawan kiai nang hotel itu. Lucu-lucu kadang-kadang. Oh, tak delok. Oh, ternyata humanis ngoten ya. Adi kiai itu humanis. Ya. Nah, mulai teng bahasan qiyamul lail niki. Jadi, mangkane hadis Kanjeng Nabi itu afdhalus shalah ba'dal fardhu sholatul lail kan ngaten. Jadi, salat yang paling utama setelah sholat wajib. Nah, ini berarti nek wajib kan memang ukurannya wajib. Nah, ini sing paling utama apa? Sholat di waktu lail niku. Qiyamul lail. Nah, kadang kala orang menyebut qiyamul lail niku nggih tahajud. Tadi mboten tahajud. Kalau tahajud niku bagian dari qiyamul lail. Nah, kalau qiyamul lail tidak hanya tahajud. Kenapa? Nek tahajud kan enten persyaratanane, kedah mantun tilem. Nah, kedah mantun tilem. Jadi, kapan waktunya qiyamul lail itu? Mulai isya sampai fajar. Niku qiyamul lail. Makanya teng surat Muzammil sing ayat ke-20 itu dibagi kan, enten thuluth awal, thuluth nisif, kemudian thuluthul lail minal akhir. Nah, jadi enten sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Nah, sing paling ampuh niku terus nek teng mriku berarti thulutsu minal lail fil akhir. Setidaknya ya sing awal lah. Napa niku grupe taraweh. Niku qiyamul lail. Thuluts yang pertama. Ya. Jadi kalau ditinggali mungkin isya jam 7 nggih. Nah, sampai jam sekawan dibagi 3 niku. Ya. 7 8 9. Ya, itu 8 9. 10 11 12. Siji loro telu papat lah niku. Jadi sepertiga. Jadi misalnya panjenengan mboten pedhot terawih niku pun luar biasa. Sampun qiyamul lail setiap malam di bulan Ramadan. Lah pertanyaan ini kan nek pertama tok bawok ngoten ya. Masyaallah. Pertama niku sampak niki mboten enten terop-teropan. Ngen kula rata-rata pasang terop. Gaya apa rek ngono. Terus jawab yang mbek guyu-guyu. Pantes-pantesan Ustaz. Pantesan yes gak apa-apa wis anu rek diniati ngurmati bulan Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan harramau jasadahu alan niron. Wis gak apa-apa rek. Tapi kok wis mulai separuh ne wis wassalam. Paling ya koyo biasae niku nek isak wong sakmono ya sakmono iku wis. Nah, padahal tingkatane sampun munggah. Nah, sampun munggah. Jadi
sepertiga malam pertama. Nah, niki saya nggih golongane salat Isya mantun itu digandeng taraweh, kemudian langsung digandeng witir. Loh Ustaz, witir itu katanya penutup. Gimana nanti kalau kita sepertiga yang kedua sama terakhir? Nggih boten nomor sampean tambahi salat tasbih, ya, salat tahajud, salat hajat, ya, tapi tidak usah witir lagi. Ya, tidak usah witir lagi. Ada yang nawa jenenge gampangan kaku. Ya enggak, witir ku penutup. Ya gak apa-apa. Adi mari traweh, wis pakai traweh tok, witire kok ditutup. Dadake keturun sampai subuh, berarti gak witir. Lah ngoten lah. Jadi wis sembarang, sing penting pokoke salat. Nah, adi sing misale langsung traweh mara witir, berarti nek tambahi salat malam malih nggih pun mboten witir pun wantun. Tapi enten sing niku wau terserah mboten napa ya. Nah niku. Jadi sepertiga awal, sepertiga kedua, sepertiga yang terakhir. Nek panjenengan ningali pada surat Al-Isra niku ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Janjine Gusti Allah maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Terpujinya tidak hanya di sisi Allah dan juga terpuji di sisi manusia. Tidak hanya terpuji di sisi manusia, apalagi di sisi Allah. Pun janjine Gusti Allah niku ya, yang mau melakukan sholat malam, dan di sini diantaranya adalah tahajud niku. Nek gak kuat wake ya wis loro minimal, nek rada kuat meneh tambahi maneng, kuat meneh tambahi maneng. Sing penting qiyamul lail daripada tidak sama sekali. Nah, hadirin wal hadirat, di masa ketika masih ada perbudakan, ada seorang tuan yang ingin akan membeli budak. Nah, seorang tuan ingin membeli budak. Akhirnya ya zaman sakmonten ya, zamane Kanjeng Nabi kan nggih perbudakan dijual belikan manusia niku ya. Akhirnya syariat Islam menghapus itu, menungso kok dijual belikan. Lah dadake nang zaman sekarang sik uwake jual beli niku ya. Berarti napa? Balik zaman jahiliyah. Berarti apa? Oh, jahiliyah itu gak bakalan entek, hanya beda era dan waktu. Kan kekuatan itu tertangkap penjual jual beli manusia. Ada diekspor kadangan. Di wong Indonesia berarti wah apik diekspor nang luar negeri budak ini ya. Nah, ini perbudakan. Nah, seorang tuan ini ya, akhirnya memilih cocok seorang pemuda. Tapi pemuda yang budak ini mengajukan 3 syarat. Baik, saya akan menurut ya ketika dibeli, tapi ada 3 syarat. 1, kalau sudah datang waktunya sholat, jangan dihalangi saya untuk sholat. Ya. Yang kedua, saya melayani tuan sepanjang siang, tapi saya diizinkan kalau malam saya tak melayani Allah. Ibadah malam itu. Ya. Yang ketiga ini sing aneh, saya minta kamar yang dekil. Wah, kamar dekil napa nek bahasa lari enom niki dekil, nek wong niku sing kempro ya. Wis pokoke kamare sing welek ya. Terus moten sing peteng ya. Sing peteng saya diberi kamar itu untuk saya. Akhirnya tuannya sepakat. Baik, sepakat. Nah, jadi nek waktune salat nggih mboten dicegah, wis berhenti dari pekerjaannya. Terus melayani tuannya ini sepanjang siang silakan, tetapi kalau malam dia sudah tidak mau. Nah, yang ketiga ini yang menjadikan tuannya ini penasaran. Lah iki kok ono aneh iki. Biasane njaluk emang enak-enak ya. Ya. Sing napa niku nek waktu salat gak oleh dicegah.
enak kan ya. Terus ngelayani awan tok. Lah iki kok gak njaluk sing kamar penuh permadani, misalnya bau wangi, semerbak harum dan bersih. Kok malah njaluk kamar sing welek? Welek ya. Kok tidak yang baik? Nah, penasaran. Yang namanya tuannya ini. Lah apa arek iki nek bengi kok njaluk kamar sing elek? Mosok atik ngobong dupo menyan moronano. Nah, ternyata setiap malam ya, begitu dikunjungi di kamar itu tampak bersinar yang kamar jelek dekil tadi bersinar, bahkan menembus dari atap-atapnya. Gak percaya malam pertama, menit itulah ya, paling iki salah penglihatan aku. Besok dilihat lagi, mencorong lagi, terus gitu dilihat, ya, dilihat. Akhirnya ternyata tahu bahwa budaknya yang pemuda ini senantiasa sholat qiyamul lail di malam hari. Yang akhirnya apa? Bisa menerobos sekat-sekat, bahkan atap ini sampai mencorong sinarnya ke langit ini. Ini salah satu ditunjukkan bagaimana nurul Ramadan ya, nurul Quran, pasti sholat kan membaca Quran yang bisa untuk sampai kepada langit walaupun seorang budak. Nah, jadi mboten ditingali iki sapa-sapa wis pokoke nek sing sembayang dalu qiyamul lail ya maqamah mahmuda. Bah kerjaane nang sawah, nang tambak, nang pasar, nah, nang diae nggih padha maqamah mahmuda. Sampai mencorong niku wae. Nah, wis akhirnya enggak penasaran niki. Tidak penasaran. Nah, menjadi penasarannya takok diceluk sing budake niki. Ya fulan, ta'al. Nah, rini yo. Aku beberapa hari itu berpikir setelah membeli kamu itu. Permintaan pertama jelas enak. Permintaan kedua jelas enak. Lah permintaan ketiga loh saya menjadi bertanya-tanya, kenapa kamu minta kamar yang jelek untuk hunianmu? Tapi karena penasaran itu, maka aku buktikan. Kenapa kok minta yang jelek? Ternyata saya menyaksikan ya, sinar cahaya yang sampai tembus di atap kamar dan menembus sampai ke langit. Itu karena tak lihat kamu ternyata di malam hari senantiasa sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya budak ini terkejut. Wah, terkejut. Kenapa? Karena dia sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, ibadahku ini hanya untukmu. Jika sampai ada yang tahu, maka ku selesai ibadah ini, maka akan menemui ajalnya. Setelah itu langsung meninggal dunia. Jadi dia menunjukkan bahwa ketika sholat malam itu, kalau pada yang Al-Muzammil tadi bisa dilihat, itu kalau malam itu memang suasananya berbeda. Kalau siang silakan dipakai untuk berkarya. Namanya karya macam-macam, bisa kerja, bisa kuliah, bisa belajar dan sebagainya. Tapi di malam maka itulah kekhusyuan ada ya. Karena ibadahnya ini sudah ada yang menyaksikan, pemuda ini berdoa supaya dipanggil ke rahmatullah. Biasa lah ngoten ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah lah gitu kan. Nah, akhirnya meninggal. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Ternyata qiyamul lail itu sungguh luar biasa, tetapi sungguh luar biasa ini karena memang dipakai atau diberikan kepada orang-orang yang tidak biasa. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang basaron,
tetapi yang punya luar biasa diantaranya diberi oleh Allah yang namanya syarafuz zaman atau syaraful waqt, tempat yang mulia. Kalau tempat yang mulia itu Makkah Al-Mukarramah, bila sholat di sana 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di selain Mekah, Madinah dan Masjid Al-Aqsa. Kalau di Madinah itu 1000 kali daripada tempat yang lainnya. Ya. Kalau di Al-Aqsa 500 kali. Bayari yo larang. Ya, bayari larang. Iki panjenengan tangkat Ustaz Samsul sing balak-balik mriko nih. Bayari pinten Ustaz? Teng Syaraful Makan. Tempat yang diberi kemuliaan. Napa malih paket Ramadan. Wah, napa malih ngen paket Lailatul Qadar. Ngalang-alai haji bayari. Ngalang-alai haji. Utawa paket biasanya peak season namanya. Peak season. Jadi puncak untuk biasanya berlibur, diantaranya bulan Syawal. Nah, kalau Semerap niku paket 9 hari 31,9 juta. Wah. Lagi nek lunga kaji kan ngari nambahi titik. Lunga kaji pinten-pinten 40 dino. Niki 9 dino, berarti pinten niku? 9 kali 40 lah. 4 kali lipat ya waktune. Lah niki enten syaraful waqt atau syarafuz zaman. Waktu yang dimuliakan oleh Allah, yang panjenengan tidak usah banyak bayar yang jutaan tadi. Kapan itu waktu mulia? Yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail. Yang tadi seorang budak saja itu sinarnya bisa menembus sampai angkasa. Menembus sampai angkasa. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya pada surat Al-Isra tadi maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Kalau sudah Allah yang memberikan tempat terpuji, wis gak peduli nyambut gaene apa, pasti akan mulia. Pasti akan mulia. Kenapa? Maqamam mahmuda, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangane kadang nek biyen wali, kadang sobone pasar gitu kan. Tapi dadi wali sebab maqamam mahmuda. Ono sing biasa nang sawah, tapi nang sawah sangu sajadah. Gak ngerti nek bengi yo anu, adi sembayang yo nang sawah, gak mulai belas. Tapi kelihatan masa Allah wong iku. Atau yang lainnya. Kenapa? Karena sudah maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, dan yang memberi tempat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari kajian Ramadan, spesial Ramadan ini yang awal temanya, dan kebetulan ini adalah mungkin ya kebetulan ya puasa hari pertama, juga buka pertama dilakukan bersama. Nah, bahasanya adalah qiyamul lail. Nah, dan di antara qiyamul lail tadi ada sepertiga awal, yaitu mulai dari Isya sampai Fajar dibagi 3 tadi. Maka harapannya penuhilah masjid ini setidaknya di sepertiga awal. Kalau mau menambah, tambahi lagi sepertiga kedua. Kalau pengen lagi, tidak hanya buka bersama, tapi ditambahi sahur bersama. Kenapa Pak? Tadi sepertiga akhir itu adalah yang paling mulia. Dan kalau kita lihat bahasan tentang sahur, maka dalam sahur itu ada berkahan. Makanya saniki kuwata teng anu niki teng kota-kota teng perumahan niku napa? Sahur bersama. Biasanya kula nek diundang niku nggih malam 21, 23, 25, 27. Nah, niku anu Ustaz ya, nanti sekalian sahur bersama, jadi setelah qiyamul lail enggak pulang. Akhirnya subuh bersama. Wah. Adi
Saderenge pandemi, begitu pandemi enten larangan. Niku Ustaz niki berhubung pandemi, libur nggih teng griya kiyambak-kiyambak. Oh nggih mboten napa-napa. Nah, jadi sebelum pandemi niku mesti diundang teng Deltasari, kemudian teng Kedung Turi, ya. Rata-rata di perumahan. Ya. Kenapa? Karena di desa sudah ada semarak itu, ya. Dan perumahan ngikuti yang di desa. Teng mriki lak ngoten nggih ya. Sahur bersama kan pun nggih enten nggih. Lah dereng. Oh niki berarti niki usul teng Pak Samsul nih kita takmire. Sahur bersama panitia remas. Oh, remas iki tenagane kuat ya. Nah, jadi dimulai nanti hadir jam 2:30 atau jam 2. Nah, kemudian sholatnya sampai jam 3 misalnya ya. Kemudian ya makan sahur bersama setengah jam. Ya, jam 4 mari siap-siap subuh, mari subuh mulai tauro. Tauro. Terutama kalau bisa di sepertiga malam terakhir di bagian minggu atau pekan 10 hari terakhir. Nggak usah dari awal ya. Nggak usah dari awal yang sahur bersama. Nggak sing masak ini kepegelen. Tapi nek sing masak untuk bayaran nggih, gak apa-apa, full. Full gak apa-apa ya. Tapi nek gak untuk bayaran ya cuk ngono rek. Aku tak gawe riya ya apa iki. Nah, jadi mungkin bisa dimulai malam ke-21 ada buka bersama. Kenapa? Karena dalam berbuka memberikan orang berbuka itu sama dengan pahalanya puasa. Luar biasa. Jadi nek ngowahi buka wong 30 berarti sedina panjenengan poso 30 bulan. Nah, luar biasa. Lah mungkin sahur dalam sahur ada keberkahan. Sahur bersama sepertiga malam terakhir. Nah, nanti bikin proposal enggak? Nah, kalau tidak bisa tak ajari kepada yang terhormat Abah Samsul dalam rangka bla 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 bla. Untuk itu bla 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 bla. Sekian, terima kasih, jazakumullah khairon katsira. Wah, ini mungkin keberkahan yang wah nang masjid Cemandi ngono kan, wah luar biasa remasnya, didukung oleh ketua takmir. Waduh, saged mungkin 2 periode. Insya Allah 2 periode. Amin. Lah ngoten ya. Wingi pun kula wiriki teng griya niku. Enak rek enak lah ngoten ya. Ya, jadi kesimpulannya bahwa Qiyamul Lail itu tidak identik dengan atau tidak sama dengan tahajud. Tapi tahajud itu bagian dari Qiyamul Lail. Karena Qiyamul Lail itu adalah namanya qiyam. Ya, qiyam itu kan tegak, lail malam. Maksudnya tegak ya berdiri seperti hadisnya Nabi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man sapane wong qoma kang ngadeg, sing dimaksud ngadeg niki adalah salat ya, Ramadhana ulang Ramadan, imanan karena panggilan dia sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 283, ya ayyuhalladzina amanu wahtisaban, dan hanya mengharap kepada Allah, seperti saya contohkan budak pemuda tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, di sepuro kali Gusti Allah dosane sing awal sampai akhir. Luar biasa pun, makanya disebut itulah maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, mencorong kan. Jadi mencorong. Pada surat Al-Qiyamah disebutkan nanti wajah-wajah yang dibangkitkan dari alam barzah itu ada yang mencorong sinarnya, ada yang jemerut, ada yang nadhiroh, ada yang basiroh niku. Niku yang pertama. Jadi kemudian dibagi enten sing sepertiga awal, sepertiga kedua, sepertiga yang terakhir. Yang paling spesial sepertiga terakhir. Makanya iso diadakan program sahur bersama setelah Qiyamul Lail di sepertiga akhir. Dan mudah-mudahan kita dengan penyemangat ini, maka mulai hari yang pertama ini sampai nanti yang terakhir semangat untuk melakukan Qiyamul Lail, setidaknya taraweh dan Ramadan. Ala hadiniyah Al-Fatihah.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. شيء لله لنا. الفاتحة. حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة سهل أمورنا وحصل مقاصدنا. شيء لله لنا. الفاتحة. برضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله وببركة جميع أولياء الله وببركة هذا الشهر رمضان ونور رمضان سهل أمورنا وحصل مقاصدنا. شيء لله لنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا وسهل لنا أمورنا وحصل مقاصدنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.